hitungan satu suro ini sangat-sangat apa ya namanya? Istimewa ya? Sangat istimewa ketika jumlah hari tanggal tahun Masehi dan jumlah hari tanggal bulan tahun Saka itu ketika dijumlah dengan angka numerik tunggal hasilnya sama, yaitu 11. Dan maka dari itu nanti saya akan mengadakan ritual besar ya, mungkin di mana tempatnya saya belum bisa umumkan. Nanti mungkin 1 bulan sebelum acara nanti saya umumkan. Saya mengadakan ritual besar untuk mengembalikan kekuatan energi Nusantara yang disebut jati diri. Jadi mengembalikan kekuatan jati diri Nusantara, yaitu simbolnya Linggayoni, karena ini perintah dari Sang Yang Jagat Dirinata. Sang Jagat Dirinata itu adalah Batara Siwa atau Batara Guru, Dewa Siwa. Dan Dewa Siwa ini simbol dari jati diri, maka disimbolkan Lingga dan Yoni. Jika ada suatu saat nanti Gunung Lawu melakukan aktivitas letupan yang mungkin tidak begitu besar, mungkin hanya sekedar batu, itu tanda hadirnya sebuah goro-goro sudah dekat. Maka sirine utama terjadinya cokro panggilingan besar-besaran ketika Gunung Lawu ini sudah mulai batu, karena mengindikasikan itu sebuah perintah dari Sang Yang Jagat Dirinata untuk melaksanakan keseimbangan agar semua kehidupan di bumi ini kembali pada yang jati diri. Jadi jati diri itu tidak hanya mikro, tidak hanya Nusantara, tapi melingkup semua di dunia, bahkan dari semua era galaksi lain juga saling bersinergi, karena saya berkoordinasi dengan makhluk-makhluk galaksi lain. Jadi di sana ada perwakilan, di sini perwakilan. Jadi perubahan atau revolusi besar-besaran ini tidak ada terjadi di bumi, bahkan dari planet, bahkan galaksi-galaksi lain yang mungkin jauh dari jangkauan kehidupan manusia di sini. Semakin tinggi kadar energi kadar ionik di dalam air itu memberikan energi. Energi ini akan membagikan spirit kita. Dan spirit kita adalah untuk menambah kekuatan cahaya di dalam jiwa kita. Agar kita meningkatkan cahaya di dalam jiwa kita, maka kita itu akan bisa menerangi diri kita terlebih dahulu. Setelah kita bisa menerangi diri kita, baru kita bisa menerangi sesuatu yang ada di sekeliling kita. Jadi perjalanan yang namanya kembali kita reinkarnasi itu kalau dijelaskan itu sangat panjang. Jadi tidak hanya kematian, kelahiran, itu kan kalau penjelasan hanya segitu kan orang bingung kan gitu kan. Nah makanya harus disimak yang benar-benar jeli ya. Jadi memang harus pelan-pelan, tidak bisa kita menyimak segala sesuatu pengetahuan yang berkaitan dengan alam itu hanya sekedar didengar saja, tapi benar-benar dipahami betul. Kok begini ya, kok begitu ya, alurnya gimana sih? Harus istilahnya didengarkan selengkap mungkin sampai selesai, baru kita bisa menyimpulkan kan gitu. Jangan sampai kita belum selesai mendengarkan sudah berani menyimpulkan kebodohan sendiri. Makanya perjalanan reinkarnasi itu ya kita melalui penyempurnaan dengan cara naturalisasi. Nah naturalisasi kita harus berkaitan dengan ya, belajar dari air, belajar dari angin. Makanya air itu sifatnya murni, ya kan?
Kalau angin itu kan power, ya kan? Kalau api itu spirit, kalau bumi itu sifatnya memberikan sebuah kenetralan. Makanya kan orang kalau tidur di tanah itu lebih bagus daripada tidur di kasur. Nah itu Kalau menyerap energi negatif, menetralisir. Kalau pada spiritual modern Ada lama kayak gitu. lama grounding kayak istilahnya gitu, menetralkan energi negatif. Nah, nanti saya jelaskan tentang ini kan penjelasan tentang perjalanan jiwa dan proses nanti saya jelaskan lebih spesifik masalah apa sih reinkarnasi. Apa sih? Nah, ini makanya saya kembalikan pada arti reinkarnasi itu kan lahir kembali melalui proses perjalanan kematian dan kelahiran. Makanya semakin jauh atau semakin panjang perjalanan jiwa itu ya pasti memiliki yang namanya wawasan dan pengalaman dalam menempuh perjalanan jiwa. Jadi Memori namanya, gitu. Iya, namanya pengalaman itu tidak hanya dapat diraih dari perjalanan kehidupan yang saat ini sebagai wadah yang sekarang. Justru pengalaman itu didapat dari perjalanan jiwa dari berbagai atau berkali-kali mengalami siklus yang namanya kematian dan kelahiran. Makanya banyak ajaran yang mungkin memahami atau mempelajari tentang perjalanan reinkarnasi. Mungkin kalau di agama mungkin ada di agama Hindu, agama Buddha atau Konghucu ya, yang memahami atau mempelajari tentang perjalanan reinkarnasi. Jadi tidak heran jika ada yang namanya kelihatannya orang itu kelihatan masih muda kok, pola wawasan dan pengalamannya itu kan kadang-kadang tidak diterima oleh orang-orang yang mungkin secara fisik atau tubuh itu hanya berbeda, jauh dari jangkauan orang-orang yang mungkin lebih tua dari dia gitu kan. Nah, maka itu kita memahami tentang perjalanan reinkarnasi itu membawa histori tentang pengalaman dan perjalanannya, karena dari sekian perjalanan dia akan membawa genetika suatu pengalaman itu tadi. Jadi misalkan dulunya sebagai seorang pujangga, mungkin di saat ini dia kok masih muda kok, udah pinter bikin kata-kata yang mungkin kata-kata bijak atau kata-kata yang sifatnya lebih mendalam gitu kan, membuat kata-kata itu pinter. Nah, so ada lagi mungkin dulu tuh orang seniman atau sastra ya, di kelahirannya kan membawa sifat-sifat di eranya dulu. Terus ada mungkin dia reinkarnasi dari sebuah raja yang mempunyai talenta, orang masih muda tapi mempunyai kepemimpinan, kayak pembawaan yang mendalam. Itu istilahnya kemampuan yang terdalam itu, mengetahui tentang ketatanegaraan, cara mengatur, cara memimpin, mempunyai jiwa pemimpinan walaupun masih muda kan gitu kan. Bukan berarti kepemimpinan yang sifatnya rekayasa loh ya, tapi sifatnya kepemimpinan yang mengarah pada sesuatu kebijaksanaan yang tidak bertolak belakang dengan hukum keseimbangan alam semesta. Karena kepemimpinan zaman dulu itu dia lebih condong pada yang namanya keseimbangan yang berkaitan dengan alam semesta ini. Karena zaman dulu kan, kenapa ke orang dahulu itu lebih natural, karena ya tahu sendiri hiburannya orang dulu ya mau jangkrik, belum ada televisi, ibaratnya kan gitu, belum ada HP, dia hanya bersosialisasi dengan tumbuhan, sosialisasi dengan hewan, bersosialisasi dengan alam, bersosialisasi dengan masyarakat yang sifatnya masih natural.
Kalau zaman sekarang kan zaman sangat berbeda, pantoro segalanya hal yang sangat berbeda jauh ya. Iya. Apalagi pemimpin zaman sekarang itu kebanyakan bukan membuat keputusan yang selaras dengan alam, tapi malah mengeksploitasi, Ya, makanya kan menghancurkan. dibilang anomali. Anomali kan segala sesuatunya yang sifatnya tidak selaras dengan hukum keseimbangan alam semesta. Jadi sifatnya janggal gitu kan. Jadi segala sesuatunya yang janggal itu kan sesuatu yang tidak selaras dengan hukum keseimbangan alam atau hukum Tuhan yang sebenarnya. Tetapi ya karena dampak dari perjalanan zaman ini, sesuatu yang salah dianggap yang benar. Itu yang fenomena yang Bola-wali yang zaman. Iya, karena kebenaran ukuran orang sekarang itu adalah suatu kesalahan yang dianggap benar. Nah ini makanya kan perjalanan spiritualitas itu bisa meningkatkan daya yang namanya SDM. Makanya SDM itu apa? Sumber daya manusia. Artinya sumber itu kan murni. Daya itu kekuatan manusia. Artinya kekuatan manusia pada yang tertumpu atau bertonggak pada yang namanya sebuah kemurnian. Karena zaman sekarang yang namanya SDM itu selalu diarahkan segala sesuatu yang sifatnya kelihatan mata, ya kan? Bukan segala sesuatu yang seharusnya bisa selaras dengan hukum keseimbangan alam. Jadi perjalanan reinkarnasi itu ya itu tadi membawa pengalaman kehidupan di masa lalu. Justru kehidupan yang saat pengalaman yang kita didapat di kehidupan saat itu hanya sebagian kecil dari perjalanan kita. Justru yang jauh lebih banyak adalah perjalanan jiwa dari pergantian wadah atau proses atau siklus perjalanan yang namanya kematian dan kelahiran. Apalagi di zaman sekarang ini kan, kenapa kok di masa ini leluhur bisa serentak? Kayak kemarin, tahun-tahun kemarin bisa serentak seperti sekarang, karena ada sesuatu, ada alasan di balik itu semua. Ada hal karena, besar. Iya, akan ada sesuatu hal yang besar, bahwa ini bagian dari suatu proses pengembalian jati diri sebuah kehidupan. Dan terutama adalah kita ini kan orang Nusantara, orang Nuswa Jawa. Nuswa Jawa ini ya tanah Jawa ini, Nusantara ini yang melingkup satu Nusantara, satu kepulauan yang dari Sabang sampai Merauke ini harus bisa menemukan yang namanya jati diri, ya kan? Jati diri itu alasan leluhur jiwa-jiwa lampau ini pada hadir pada wadah-wadah baru agar kembali yang namanya energi. Makanya itu besok di tahun di bulan Suro tanggal 1 Suro ya 27 Juni 2025 ini jatuh kan, 1 Suro kan jatuh tanggal 27 Juni ya, hari Jumat Kliwon ini. Hari Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu kan Jumat apa ya namanya, Jumat itu kan Sukro. Jumat itu 6, Kliwon itu kan 8, 14 ya kan, 1 dan 4 itu kan 5. Sedangkan 27 Juni itu kan 6. Terus 2025 itu 2025. Jadi 2 tambah 7 tambah 6 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5 itu kan 24. Dan 24 sama Jumat Kliwon itu kan Jumat 6, Kliwon 8, 14 sama dengan 5. Ya kan? 24 itu 6. Jadi 6 tambah 5 11. Dan 11 itu akhirnya mendapat kawelasaning Gusti. Nah, jika 12 ini digabungkan menjadi 1, maka ketemunya 1 dan 1 adalah 2. Dan 2 itu adalah hukum dualitas kehidupan. Jadi dari dualitas kehidupan ini akan menerima keanugerahan yang namanya kawelasaning Gusti. Dari kawelasaning Gusti ini, untuk dualitas kehidupan ini akan menerima suatu keseimbangan. Dan keseimbangan ini wujud dari sebuah yang namanya jati diri. Nah, ini Mas saya ya, secara sakanya juga terhitung sama.
Kalau secara sakra kan saka kan sukro kasih. Sukro kasih. Sukro kasih itu sama dengan Jumat Kliwon. Nah, 6 dengan 8, 1 dengan 6 dengan 8 kan 14, 1 dengan 4 kan 5. Terus tanggal sakanya itu tanggal 2 bulan 1 1947. Jadi 2 tambah 1 tambah 1 tambah 9 tambah 4 tambah 7 itu 24. Nah 24 sama 2 sama 4 kan 6. Jumat Kliwon tadi 1 dengan 4 5 11 juga. Jadi hitungan satu suro ini sangat apa ya, istimewa, sangat istimewa ketika jumlah hari tanggal tahun Masehi dan jumlah hari tanggal bulan tahun Saka itu ketika dijumlah dengan angka numerik tunggal hasilnya sama, yaitu 11. Nah, maka dari itu nanti saya akan mengadakan ritual besar ya, mungkin di mana tempatnya saya belum bisa umumkan. Nanti mungkin 1 bulan sebelum acara nanti saya umumkan. Saya mengadakan ritual besar untuk mengembalikan kekuatan energi Nusantara yang disebut jati diri, yaitu maka disebutkan kekuatan energi jati diri Nusantara. Jadi mengembalikan kekuatan jati diri Nusantara, yaitu simbolnya Linggayoni, karena ini perintah dari Sang Yang Jagat Girinata. Sang Jagat Girinata itu adalah Batara Siwa atau Batara Guru, Dewa Siwa. Ya, Dewa Siwa ini simbol dari jati diri, maka disimbolkan Lingga dan Yoni. Nah, Lingga dan Yoni itu simbol dari Siwa atau simbol dari jati diri. Maka dari simbol ini menjadi kekuatan jati diri Nusantara, maka dari itu saya mengadakan ritual bersama nanti di tanggal 1 Suro. Nanti 1 bulan sebelumnya saya Mas Ali kan membuat brosur ya, untuk pendaftaran. Siapa yang mau ikut nanti saya bisa kontak, nanti dikasih kontaknya, nanti bagaimana mendaftarnya saya kasih tahu. Nanti di 1 Suro acaranya nanti saya mengadakan doa bersama membangun kekuatan energi jati diri Nusantara. Nah, itu nanti kita doa bersama, karena ini saya bukan melalui organisasi independen ya, kita sangguyung bareng ya kan, karena ini demi masa depan. 1 khususnya adalah Nuswa Jawa, kedua adalah Nuswantoro, ketiga adalah Bawang. Karena ini akan berpengaruh pada energi kembalinya jati diri Bawang. Lah, Siwa itu kan dewa pelebur ya. Dia menguasai segala, istilahnya Dewa Siwa itu dewanya para dewa. Dia yang berkuasa mengutus segala dewa yang menjadi kekuasaan yang ada di bumi ini. Maka nanti ya kita jangan khawatir ketika suatu ada kejadian setelah itu, nanti banyak kejadian alam, karena itu bagian dari seleksi alam yang namanya cokro panggilan. Nah, maka dari itu, karena nggak ada jalan lain kecuali itu, karena memang secara kehidupan kita memperbaiki orang yang ini sudah di luar kemampuan kita, maka jalan satu-satunya adalah cokro panggilingan. Karena itu kan makanya disebut karunia, belas kasih Tuhan yang tidak bahagia. Makanya ada istilah sak bejo bejane wong lali isih sugih hayune kabejan wong kang eling amas foto. Seberuntung-untungnya orang lupa, masih beruntung orang yang ingat dan waspada. Maka dari itu, dari kejadian ini menjadi pengingat kita, jangan dijadikan ini sebagai hal yang menakut-nakuti, tapi ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Jadi ini saya nanti melepaskan 2 sepasang burung merpati, yaitu kan merpati itu simbol dari Roh Kudus atau jati diri kita, kan sifatnya
roh suci, Roh suci. dua pasang roh suci yang artinya dualitas itu tadi kan 11-2 itu kan. Lah kehadiran Roh Kudus itu kan kawelasaning Gusti yang sifatnya dualitas ini nanti pas ada ritual itu nanti ada 2 burung merpati 2, kita setelah selama doa dikurung, setelah selesai doa dilepaskan. Nah ini pelepasan ini adalah artinya kita melepaskan yang selama ini jati diri terkurung, terpenjara, dan akhirnya menerima sebuah kebebasan. Nah, kebebasan ini akan menebarkan yang namanya energi cinta kasih. Nah, karena Roh Kudus itu sifatnya welas asih. Cinta kasih ini dengan burung ini kan simbol angkoso yang akan menebarkan cinta kasih di seluruh dunia. Dari energi cinta kasih ini akan memberikan kesadaran, kebangkitan awak hening. Akhirnya orang yang tidak mengerti jadi paham pasti arti kehidupan ini. Ini energi alam yang harus kita tebarkan, yaitu energi cinta kasih agar semua kehidupan yang ada di dunia ini menerima yang namanya kembalinya sebuah jati diri. 1 orang, 10 orang, 1000 orang, 1 juta orang, ratusan juta orang, 1 miliar orang, bahkan bermiliar-miliar orang ketika bisa menemukan jati dirinya akan memberikan keseimbangan di bumi ini. Makanya bumi ini butuh kita semuanya. Makanya dari adanya doa ini kan kita harus disengguyung bareng doa bersama, mengembalikan bersinergi untuk membentuk satu kekuatan yang namanya energi jati diri. Nah, maka dari itu dari acara, kenapa saya mengadakan acara ini, nanti saya mengadakan di Gunung Lawu ya, karena Lawu itu lawange urip, artinya awal pertama kehidupan yang ada di Pulau Jawa ini ada di Lawu, karena bukti otentiknya ada. Salah satu yang namanya Sungai Purba, yaitu Sungai Bengawan Solo Purba. Itu kan ada dari sepanjang Waduk Gajah Mungkur hingga sampai Gunung Kidul sampai Laut Selatan. Itu ada yang namanya Sungai Bengawan Solo Purba. Itu mengindikasikan bahwa di Lawu itu pertama ada kehidupan, karena di zaman dahulu bahwa kehidupan itu tidak jauh yang namanya sungai. Nah, karena memang dulu di situ pernah ada yang namanya Sungai Purba, yaitu Sungai Bengawan Solo Purba, yang kemudian sekarang dialihkan ke arah utara. Jadi itu besarnya mungkin kalau Sungai Nil, Sungai Amazon itu kalah besar dengan itu. Jadi ini mengindikasikan bahwa Gunung Lawu itu pusat peradaban pertama ada kehidupan. Maka ada peninggalannya atau museumnya yang ada di Trinil dan Sangiran, yaitu pertama kehidupan yang disebut Lycanthropus paleojavanicus. Jadi kita bukan kok mengutamakan orang Jawa, karena ini membicarakan tentang kasunyatan atau fakta. Karena jadi suatu peradaban itu bukan dari Lemuria. Mungkin kalau Lemuria mungkin ada di Gunung Padang, di Jabar, tapi dari sebelum Lemuria ini masih ada yang sebelumnya. Jadi yaitu di kehidupan masa megalitikum atau masanya manusia purba. Jadi sebelum adanya Lemuria. Jadi semua akan dikembalikan yang namanya awal mula. Jadi sastra Jendro Hayuningrat itu tidak hanya secara mikro, kita kan juga mengembalikan kepada asal usul kan. Bahkan kehidupan ini juga akan dikembalikan pada asal usulnya yang berada di yang namanya Lawu. Lawange urip. Nah, Lawu kan diambil dari kata lawange urip. Artinya awal dari kehidupan itu. Maka Gunung Lawu itu nama lainnya adalah Bukir Mahindra. Bukir itu artinya gunung, Mahindra itu arti diambil dari kata Maha dan Hindra. Maha itu paling atau tertinggi. Hindra itu adalah raja yang agung. Maka Bukir Mahindra itu adalah rajanya gunung. Jadi situlah di tempat kerajaan
Mahadewa atau kerajaan Sang Hyang Jagat Girinata, maka disebutlah Sang Hyang Jagat Girinata. Artinya giri itu adalah gunung, nata itu adalah menata. Maka dari itu Mahindra itu tempatnya kerajaan Sang Hyang Girinata yang mengatur, yang memandui segala gunung yang ada di Nusantara ini. Maka jika ada suatu saat nanti Gunung Lawu melakukan aktivitas letupan yang mungkin tidak begitu besar, mungkin hanya sekedar batu, itu tanda hadirnya sebuah goro-goro sudah dekat. Maka sirine utama terjadinya cokro panggilingan besar-besaran ketika Gunung Lawu ini sudah mulai batu, karena mengindikasikan itu sebuah perintah dari Sang Hyang Jagat Girinata untuk melaksanakan keseimbangan agar semua kehidupan di bumi ini kembali pada yang namanya jati diri. Jadi jati diri itu tidak hanya mikro, tidak hanya Nusantara, tapi melingkup semua dunia, bahkan dari semua era galaksi lain juga saling bersinergi, karena saya berkoordinasi dengan makhluk-makhluk galaksi lain. Jadi di sana ada perwakilan, di sini perwakilan. Jadi perubahan atau revolusi besar-besaran ini tidak hanya terjadi di bumi, bahkan dari planet, bahkan galaksi-galaksi lain yang mungkin jauh dari jangkauan kehidupan manusia di sini. Nah, maka dari itu kan bukan saya ini mengada-ada, tapi saya mengatakan fakta, dan ini bisa dibuktikan secara nyata dan bukti otentiknya juga ada. Bisa dilihat di mana sih Bengawan Solo Purba, ketik aja di map ada, dan itu sangat besar sekali, dan itu Sungai Purba itu hanya satu-satunya yang ada di Bengawan Solo Purba. Jangan cari map, itu nggak ada, hanya di situ saja. Maka dari itu, dari adanya misi ini untuk mengembalikan jati diri bawana. Jadi kembalinya jati diri ini merupakan dari sebuah pengetahuan yang namanya sangkan paraning dumadi. Semua akan dikembalikan di mana dia berasal. Nah, begitu pengertiannya Mas Alif. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan banyak manfaat. Ya, saya itu tidak merasa pandai, tidak merasa tahu, tapi saya hanya berbagi apa yang saya tahu, karena apa yang saya terangkan ini bukan atas dasar literasi atau mungkin dari pengetahuan yang lain, tapi karena memang berdasarkan perjalanan jiwa, pengamatan dari semua kejadian ini menembus ruang dan waktu, akhirnya saya bisa menerangkan ini biar apa yang saya ketahui ini bisa diterima, disimak, dipahami, kira-kira benar atau enggak itu kembali pada pemahaman orang. Jadi tidak ada kamu harus percaya juga. Jadi kita kembalikan pada sebuah kesadaran itu, kita ini harus bisa tahu diri sebagai kita manusia ini harus sadar diri bahwa kita hidup dari apa, hidup bagaimana, dan hidup untuk apa. Kita kembalikan pada diri kita. Maka dari apa yang semua saya jelaskan ini semoga akan menjadi suatu penambahan wawasan dan bermanfaat. Semoga apa yang dikehendaki alam, apa yang diinginkan alam itu menyatu diri kita, agar kita sama bahu membahu untuk mengembalikan yang namanya jati diri, baik secara mikro maupun makro. Itu masalah. Yeah. Baik, terima kasih Mas Dinus atas waktunya, atas episodenya. Iya. Semoga video kali ini bisa menambah pemahaman pemirsa, keilmuan pemirsa, dan semoga bisa menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Ya, yes, kita sharing, kita berbagi, semoga kita semua dalam perlindungan dari alam semesta, kita mendapat pengayoman saking kersani Gusti Engkang Karya Jagat. Atau sembahan Mas Alif Rahayu Swastiastu wilayah Mas